Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hovifa Agustini, saya dari kelas ES 2B. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bu Mariani. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi ialah sebuah kumpulan beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Jadi organisasi ini kumpulan dari beberapa orang yang tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti itu. Organisasi dalam bentuk apapun akan selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di organisasi contohnya organisasi ibu-ibu PKK, organisasi di kantor desa, seperti itu. Jadi di lingkungan sehari-hari kita tuh ada gitu, yang namanya organisasi. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan, seperti organisasi yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan secara individu. Nah, dengan bekerja sama individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri tidak akan tercapai. Gitu. Manajemen ialah sebuah bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah gitu. Sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi ialah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen ini kayak sebuah perencanaan agar supaya perkumpulan tersebut menjadi mencapai ketujuannya, agar lebih mudah mencapai ketujuannya, seperti itu. Manajemen sumber daya manusia yang kedua ialah upaya perusahaan untuk mengolah sumber daya manusia SDM yang kita miliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Target perusahaan jadi tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Meski demikian, manajemen sumber daya manusia kekinian tak lagi hanya berfokus pada pemenuhan target perusahaan saja, namun juga memiliki bagaimana perkembangan dari setiap talent yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tersebut. Gitu. Yang manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses untuk menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber yang ketiga itu ialah sistem informasi manajemen atau SIM, merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol juga, menganalisis serta suatu informasi dalam sebuah organisasi gitu. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware,
maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. Manajemen yang keempat, manajemen keuangan, ialah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengolahan, penyimpanan, hingga mengendalikan dana serta aset perusahaan. Pengolahan keuangan harus dihandle dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang merugikan sebuah perusahaan gitu. Jadi harus dihandle dulu oleh perusahaan agar tidak berakibat merugikan perusahaan gitu. Yang kelima, manajemen pemasaran, ialah analisis perencanaan, implementasi serta pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran, tentunya yang menguntungkan dengan sasaran pembeli guna mencapai tujuan suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam ialah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat melaksanakan bisnisnya tidak perlu dengan kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etika, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih gitu. Jadi kalau terima kasih.